catatan Olga, gue suka banget nonton bro. Lo di sini baik banget karena lo di sini bisa merangkul semua berbagai macam kalangan, mau tua, mau muda, mau orang kaya, mau orang susah, mereka bisa membaur sama catatan si Olga. Itu dia. Insya Allah, gue pengen hidup di dunia ingin menjadi orang yang baik. Ya kan? Pokoknya misi acara catatan si Olga ini bagus. Menurut Bapak catatan Olga ini gimana? Kemarin nontonnya pas like waktu apa? Waktu itu gua ngeliat lu sama orang tua ke panti jompo, lu joget-joget sama orang panti jompo. Gua pengen senengin dia, Pi. Bisa umur dia kan paling kan nggak berapa lama lagi. Ya kan, tapi gua pengen bahagiaan mereka. Jadi lu selain lu punya tabungan banyak sih bang, lu juga punya tabungan banyak amal. Amin ya Allah. Ada tuh. Amin. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu baik, kita baik aja kadang-kadang kita dijahatin sama orang. Tapi biarlah orang yang jahat kita tetap menjadi orang yang baik. Karena Allah akan pasti membalasnya. Kesenangan bisa dibeli, orang yang menyenangkan sulit untuk dicari. Ya. Oke Bapak Rafi, terima kasih banyak. Sukses buat catatan si Olganya ya. Terima kasih Bapak mau kemana lagi? Saya ada meeting. Meeting orang penting. Dia mau meeting. Meeting masalah proyek. Proyek kambing conge. Kalau begitu jangan lupa nanti kita tunggu ya. Ya Pak, bagaimana syuting kita? Wih, nanyain catatan Olga terus ya. Iya Pak, catatan si Olga honornya tinggi sekali. Gua artis loh. Pertama gua artis, kedua gue pengusaha. Boleh tahu restoran. Wah, Jual makanan tuh. Jual makanan tuh. Makanan apa? Kebang Pak. Kebang ya. Kayak kaki tangan itu ya. Kaki gawang. Bisa aja. Lu mau nyumbang nggak bro? Catatan si Olga. Siap. Terserah lo apaan aja. Gue nyumbang lu. Apaan? Kalau kemarin tuh siapa namanya? Pai yang itu di Pai Ireng Tanya yang kena hatiku tuh dia nyumbang ituan apa? Gue nyumbang besok ya. Sekarang apa? Sekarang. Terima kasih. Bapak mau apa aja Pak? Ya, sumbang ini gue. Ini powernya rapi. Biar rapi jatuh cinta kok. Gua kubur di kuburan. Wanginya lagi bro. Gak ada lagi bro. Jangan dikau sampai tamu. Wah, lu jadi malu gue. Lu ada lagi bro, gue gak ada lagi bro. Helm. Jangan kayak barang-barang itu nanti akan dilelang ya. Dari kasih. Jaket nih bro. Jangan itu punya sponsor. Jaket aja bro. Ya, buat Udah jaket aja bro. Oke bro. gue cuma bilang sama lo. Kalau yang namanya nyumbang harus ikhlas. Itu gue ikhlas. Lo kan? Jika mudah-mudahan jaket gue ada yang beli bro dan bisa bermanfaat hasilnya buat orang. Oke bro, itu mobil banyak mau lewat bro. Oke siap. Oke, ini kita akan Sampai Pak. Biasa ini tempat ya. Itu lagi tidur ya? Iya, lagi bangun ya? Asik. Hei, bangun. Udah nyampe. Udah nyampe, syuting. Udah nyampe. Ngomong dong. Yin, bangunin data aja makanya sudah musik. Setelah musik lu bangun. Iya. Pada pakai air. Ngomong lo. Masa lu coba pakai air? Iya. Emang gua kucing gak? Sama lo bang. Lu ngantuk banget, capek banget. Wih, artis ya? Biasa, artis kan gitu. Schedule padat. Jadwalnya padat, tapi nggak ada duitnya. Nah, kamar kan kalau naik motor nggak ada jaket nih. Wah, songong lo. Bagus ini dari Raffi. Iya, tapi kan ini bukan buat lo, ini nanti akan dilelang. Oh, dilelang. Nah, kalau dilelang udah dijual, itu baru kita simpan buat target-targetnya. Catatan si Olga. Amat bayarin.
boro-boro punya uang. Emang kenapa? Hidup aja belakang. Lu kan orang miskin. Ya Allah. Ketahuan. Dari apanya? Kalau kayak rumah kontraknya. Lu jangan bercanda sambil bawa tidur. Oh, iya. Oke, pemirsa tonton Olga, sepertinya Olga udah punya target lah di sana dari Bibi lagi nyapu-nyapu jalanan, ya kan? Kita lihat dia seperti apa kegiatan Bibi lagi nyapu. Ini itu turun aja deh, kita nebak-nebak. Ibu Ati, sosok perempuan yang tak pernah lelah, rutinitas yang ia lalui penuh kerja keras. Setiap harinya, Ibu Ati harus bekerja menjadi tukang sapu jalanan. Di sela-sela istirahatnya, ia harus menjadi kuli cuci dan kuli gosok. Tak selesai sampai di sini. Malam harinya ia harus membantu suaminya berjualan nasi goreng. Namun semua itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan demi mencukupi kehidupan keluarga. Iya beneran Mas Olga bohong. Ini kan panas Bu. Aduh gitu dia. Sapunya Bu, sapunya di bawah Bu. Ibu kayak malam di bawah sapunya. Kayak gini asli. Ini kayak gini aslinya. Emang kayak apa gue? Emang gue kayak wajik. Siapa namanya Bu? Yang saya Ati. Ati. Ibu Ati. Iya. Hati-hati di jalan Ibu. Ibu kan nyapu-nyapu di jalan, ya kan? Ini jalan dari mana Bu? Dari sono ujung sono gitu disapuin Iya, dibersihin. dari merah. Dari lampu merah ke sini. Gitu. Setiap hari. Setiap hari selain ngerjain nyapu ngapain lagi? Dari kalau habis nyapu saya nyuci gosok. Cuci gosok. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa nyapunya? Nyapu dari setengah 6 sampai jam 11 istirahat, sampai jam 12 terus saya nyuci gosok. Cuci gosok. Iya, sampai jam 1 balik lagi nyuci nyapu lagi. Nyapu lagi. Oh, itu sampai jam berapa semua total? Sampai jam 4. Jam 4 lalu istirahat. Iya, baru pulang. Baru pulang. Suami di mana? Ada di sini. Anak? Ada. Ada. Anak sekolah? Yang satu kelas 3, kelas 4. Yang satu kelas 4, yang satu Lu kurang ajar banget ya, Dek. Lu ngapain lu ajar banget? Ini sampai capek nyapu. Sama lu berantakin. Apa? Apa nggak jadi sama keluarga lu? Capek nih Bu Abi. Coba Bu sapu Bu. Gimana Bu? Coba nih Bu sapu nih biar ada kerjaan nih Bu. Sama. Sapu nih Bu, coba sapu. Oh gitu. Oh gitu. Maaf kalau boleh tahu berapa gajinya Bu? Hitungan per bulan atau per hari? sebenarnya per hari, cuman diambilnya per bulan. Bahasanya per hari berapa kalau boleh tahu? Jawab, ayo. Sehari 30. Ya, cuman kalau setengah hari dipotong. Kalau nggak masuk, misalnya saya pulang nggak balik lagi gitu,
dipotong jadi cuma separuh gitu. 15.000. Iya. Oh, gitu. Ya, satu lagi maaf, coba Bu kalau saya pengen lihat. Pantasnya kok goyang-goyang? Emang ada musiknya? Nyambung gini. Ibu rumahnya di mana? Cendrawasih. 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 Boleh aku main ke rumah Ibu? Boleh. Sebentar Bu, yang mesra dong Bu. Kalau saya ngebonceng Ibu, kalau nggak mesra ntar dipikir Olga digendong sama kolor hijau. Ini anak SMP atau SMA atau SD? SD, udah pulang sekolah atau belum? Udah. Yang pintar ya belajar ya. Siapa tahu lagu hati-hati Bu? Ibu, saya suruh nyanyi. Ibu kok nggak nyanyi? Diem aja Bu, apa gitu spirit. Oke pemirsa catatan Olga, sekarang Olga sudah bersama Ibu Ati, akan menuju ke rumah Ibu Ati. Olga pengen tahu seperti apa rumahnya Ibu Ati, suaminya seperti apa, dan juga pasti anaknya. Bu Ati, hari ini perasaan Bu Ati bisa ketemu sama Olga langsung. Gimana Bu? Senang? Senang. Emang Ibu selama ini ngefans sama Olga emang? Fan banget. Hah? Fan. Masa sih Bu? Iya, tiap hari kemarin aku sama juga nonton catatan Olga. Oh nonton catatan Iya. si Olga. Terus? Terus ya maksudnya kalau waktu bulan puasa gitu kan Olga nggak kenal lelah gitu kayaknya di sana sini ada Olga, di sana sini ada Olga gitu kayaknya. Enak kayaknya maksudnya tuh orang punya ambisi seperti itu gitu. Kapan gitu seandainya saya bisa seperti itu pasti senang kali nantinya itu satu anak saya. Olga tampil di televisi, ya kan ingin memberikan energi yang positif. Dalam arti kayak Ibu melihat Olga di bulan suci Ramadan begitu banyak pekerjaan, padat banget kerjaan Olga. Karena apa? Karena Olga ngerasa ini harus bekerja keras. Karena kalau siapa lagi yang mau ngidupin kita kalau bukan diri kita sendiri, bener kan? Iya. Oh jadi Ibu gitu. Ya, Emang apa sih Bu kalau boleh tahu keinginan Ibu? saya pengen satu rezeki saya pengen sekolah anak saya setinggi mungkin sebisa mungkin semampu saya ya untuk menjadi anak saya. Kedua ya minimal hidup saya nanti tuanya nggak sengsara seperti ibu saya atau orang tua saya. Maksudnya orang tua Ibu Ya, sengsara banyak. ya sengsara gitu. Dia ibaratnya kayak saya pengen sekolah pun saya nggak bisa gitu, cuma coba sama SD terus langsung ke Jakarta kerja gitu orang terus sampai sekarang sampai makanya saya punya anak dua saya tidak bisa anak saya harus sekolah yang tinggi yang sebisa mungkin. Ibu pernah ngalamin nggak punya uang untuk bayar sekolah atau mungkin Ibu nggak makan? Kalau untuk nggak makan saya alhamdulillah makan gitu ya. Untuk selama ini cuman kalau untuk nggak punya uang saya alami ya sering lah gitu nggak punya uang saya alami. Sering nggak punya uang? Ya
saya untuk kadang-kadang kalau anak saya kalau les atau apa gitu untuk ngaji mas, kadang-kadang kalau pas lagi nggak punya uang ada iuran ini iuran itu gitu, saya suka sedih gitu. Kalau apalagi kalau saya belum punya uang nih. Jadi kalau misalkan bayar iuran sekolah atau bayar uang ngaji, jadi anak yang ngaji di sekolah. Kalau untuk itu enggak sih, cuma ya anak saya sih anaknya nggak terlalu nuntut sama saya, alhamdulillah. Cuman sayangnya yang suka sebagai orang tua, ya Allah saya kok nggak bisa yang nyenengin anak. Pengen banget membahagiain anak sejak ibu saya meninggal. Iya, ibu saya sakit 1 tahun